Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat bertemu kembali dalam kutipan Injil dan renungan harian pada hari ini. Salam sejahtera buat saudara-saudari semua dimanapun Anda berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpahi dalam hati dan kehidupan saudara-saudari semua. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, marilah kita berdoa sebelum mendengarkan Injil hari ini dan renungan hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah yang Maha Agung dan Maha Kuasa, pada awal hari yang baru ini kami merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami bersyukur kepada-Mu karena istirahat yang sudah kami nikmati, karena cahaya siang yang telah menghalau kegelapan, karena waktu yang tersedia dan boleh kami pergunakan. Kami memuji Dikau demi segala makhluk-Mu, demi langit dan bumi, dan segala keajaiban alam, demi segala bakat yang ada pada manusia, demi kemampuan untuk mengasihi yang Kau ciptakan dalam hati manusia. Kami memuliakan Dikau karena keindahan hidup kami, karena keluhuran rahmat-Mu, karena belas kasih dan penebusan-Mu. Ya Allah, dampingilah kami dengan kasih kurnia-Mu, supaya pada hari ini kami hidup menurut kehendak-Mu, supaya kami menunaikan tugas kami dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab, supaya kami pun bertingkah laku seturut panggilan kami sebagai pengikut Kristus. Semua itu kami aturkan kehadirat-Mu dengan pantaran Putra-Mu yang terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bacaan dari kitab Bilangan, bab 11 ayat 4b sampai ayat 15. Sekali peristiwa, dalam perjalanannya melintasi gurun pasir, orang-orang Israel berkata, "Siapa yang akan memberi kita makan daging? Kita teringat akan ikan yang kita makan di Mesir tanpa bayar, akan mentimun dan semangka, bawang prei, bawang merah, dan bawang putih. Tetapi sekarang kita kurus kering, tiada sesuatu pun yang kita lihat kecuali mana. Adapun mana itu seperti ketumbar dan kelihatannya seperti damar bedolah. Orang-orang Israel berlari kian kemari untuk memungutnya, lalu menggilingnya dengan batu kilangan atau menumbuknya dengan lumpang. Mereka memasaknya dalam periuk dan membuatnya menjadi roti bundar. Rasanya seperti rasa penganan yang digoreng. Dan apabila embun turun di tempat perkemahan pada waktu malam, maka turunlah juga mana di situ." Musa mendengar keluh kesah bangsa itu, sebab orang-orang dari setiap keluarga menangis di depan pintu kemahnya. Maka bangkitlah murka Tuhan dengan sangat, dan hal itu dinilai jahat oleh Musa. Maka Musa berkata kepada Tuhan, "Mengapa kau perlakukan hamba-Mu ini dengan buruk? Dan mengapa aku tidak mendapat kasih karunia dalam pandangan-Mu? Mengapa Engkau membebankan kepadaku tanggung jawab atas seluruh bangsa ini? Akukah yang mengandung atau melahirkan bangsa ini? Mengapa Engkau berkata kepadaku, 'Pangkulah dia seperti orang inang memangku anak yang sedang menyusu'? Bimbinglah dia ke tanah yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyangnya. Dari manakah aku mengambil daging untuk diberikan kepada seluruh bangsa ini? Sebab mereka menangis kepada aku dan berkata, 'Berilah kami daging untuk dimakan.' Aku seorang diri tidak dapat memikul tanggung jawab atas seluruh bangsa ini, sebab terlalu berat bagiku. Jika Engkau berlaku demikian kepadaku, sebaiknya Engkau membunuh aku saja. Jika aku mendapat kasih karunia dalam pandangan-Mu, janganlah kiranya aku mengalami malapetaka." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Bersorak-sorailah bagi Allah kekuatan kita. Refrain. Bersorak-sorailah bagi Allah kekuatan kita. Umatku tidak mendengarkan suaraku, dan Israel tidak suka kepadaku. Sebab itu, aku membiarkan dia dalam kedegilan hatinya.
biarlah mereka berjalan mengikuti angan-angannya sendiri. Refrain: bersorak-sorailah bagi Allah, kekuatan kita. Sekiranya umatku mendengar aku, sekiranya Israel hidup menurut jalan yang kutunjukkan, seketika itu juga musuh mereka aku tundukkan, dan para lawan mereka kupukul dengan tanganku. Refrain: bersorak-sorailah bagi Allah, kekuatan kita. Orang-orang yang membenci Tuhan akan tunduk kepadanya, dan itulah nasib mereka untuk selama-lamanya. Tetapi umatku akan kuberi makan gandum yang terbaik, dan dengan madu dari gunung batu, aku akan mengenyangkannya. Refrain: bersorak-sorailah bagi Allah, kekuatan kita. Haleluya, haleluya. Manusia hidup bukan saja dari makanan, melainkan juga dari setiap sabda Allah. Haleluya, haleluya. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius, bab 14 ayat 13 sampai ayat 21. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa setelah mendengar berita pembunuhan Yohanes Pembaptis, menyingkirlah Yesus dengan naik perahu. Ia bermaksud mengasingkan diri ke suatu tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasih kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, para murid Yesus datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Mereka tidak perlu pergi. Kalian harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Pada kami hanya ada 5 buah roti dan 2 ekor ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Setelah itu ia mengambil ke-5 buah roti dan ke-2 ekor ikan. Sambil menengadah ke langit diucapkannya doa berkat. Dibagi-baginya roti itu dan diberikannya kepada para murid. Para murid lalu membagi-bagikannya kepada orang banyak. Mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian potongan-potongan roti yang sisa dikumpulkan sampai 12 bakul penuh. Yang turut makan kira-kira 5.000 orang pria, tidak termasuk wanita dan anak-anak. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, sahabat Yesus, damai dan sejahtera selalu menaungi kita semua. Saudara-saudari yang terkasih, sudah sejak awal sebenarnya gereja telah melihat dan mengartikan peristiwa penggandaan roti dan ikan yang kita dengar pada hari ini. Itu sebagai suatu peristiwa yang menunjuk kepada sesuatu yang lebih besar, yaitu Ekaristi, di mana Yesus memberi makan jutaan manusia setiap hari dengan tubuh dan darahnya. Bayangkanlah rahmat yang tersedia bagi kita pada saat misa kudus. Kalau saja kita mau mendengarkan sabda Tuhan, lalu apalagi yang dapat lebih mengubah hidup kita daripada persatuan kita dengan Yesus? Karena Dia sendiri yang memperkenankan tubuh dan darahnya menyatu dengan tubuh dan darah kita lewat Ekaristi yang kita santap. Jadi dari liturgi, terutama dalam perayaan Ekaristi, bagikan dari sumber mengalirnya rahmat kepada kita, dan dengan hasil guna yang amat besar diperoleh pengudusan manusia dan pemuliaan Allah dalam Kristus, tujuan semua karya gereja terpenuhi. Namun,
demikian, apakah kita semua mengetahui bahwa betapa mudahnya kita semua ke gereja untuk merayakan Ekaristi tanpa mengharapkan diri kita diubah. Jadi hanya sebatas menjalankan kewajiban saja. Dan juga kita harus mengakui akan kurangnya persiapan yang baik sebelum kita mengikuti misa. Misalkan, meluangkan waktu untuk membaca atau mendengarkan bacaan-bacaan kitab suci yang akan dibacakan dalam misa. Sehingga ketika sabda Tuhan diwartakan dalam liturgi, kita pun akan mendengar Yesus sendiri berbicara kepada kita secara pribadi. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, sebagai pengikut Kristiani, tentunya pernah dan sering mendengar perikop ini. Perikop tentang 5 roti dan 2 ikan. Allah memberkati 5 roti dan 2 ikan. Yang dimaksudkan adalah sedikit karunia yang Allah berikan kepada kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Karena hanya dengan 5 roti dan 2 ikan yang sedikit yang diberikan oleh seorang anak dan diberkati oleh Yesus sendiri dapat memenuhi kebutuhan 5.000 orang lebih. Itu baru yang laki-laki, belum termasuk yang perempuan dan anak-anak. Jadi intinya, dengan apa yang kita miliki yang sedikit, yang selalu diberkati, akan mendapatkan berkat karunia yang lebih besar dan berlimpah. Karena dengan hal yang sedikit dan kita bagikan serta diberkati oleh Yesus, itu akan selalu lebih dan lebih. Seperti halnya contohnya yang kita dengar pada hari ini. Dengan 5 roti dan 2 ikan, setelah dimakan oleh ribuan orang, 5.000 orang laki-laki dan banyak orang anak-anak dan perempuan, ternyata masih tersisa 12 bakul lebih. Saudara-saudari yang terkasih sahabat Yesus, belas kasihan inilah yang menggerakkan Yesus untuk selalu peduli dengan persoalan-persoalan hidup manusia yang juga menjadi karakter hidup orang Kristiani. Yesus telah memberi teladan yang baik bagi kita semua. Yesus menjalani hidup di bumi. Dia juga mengalami masalah-masalah yang terjadi di bumi. Dan jangan pernah berpikir bahwa menjadi pengikut Kristus berarti bebas dari segala masalah. Tapi ingat, Yesus tahu bagaimana rasanya hidup manusia di bumi. Dia memahami pergumulan kita dan sanggup memberikan apa yang kita perlukan. Dia telah mengalami penderitaan yang hebat sampai mati di salib. Sebenarnya dia bisa saja menghindar dari salib, tetapi tidak. Dia tetap taat melakukan kehendak Bapa melalui kematiannya. Kuasa iblis dipatahkan dan membebaskan kita dari ketakutan. Jadi dalam menghadapi setiap cobaan hidup, kita tidak boleh takut, sebab Yesus senantiasa menyertai kita dengan kasih-Nya, memberikan kita kekuatan dan harapan. Ketika Yesus bersama murid-murid ada masalah, yaitu tidak cukup persediaan makanan untuk 5.000 orang, yang ada hanya 5 roti dan 2 ikan. Secara akal sehat, secara manusiawi itu hal yang mustahil.
Karena itu dengan berbagai alasan murid tidak lari dari masalah itu dengan meminta Yesus untuk menyuruh orang-orang pergi. Tapi apa yang dikatakan Yesus? Kamu harus memberi mereka makan. Yesus mengingatkan para murid akan tanggung jawab mereka untuk melayani orang banyak. Begitupun kita, sebagai keluarga Kristiani, diutus dengan tanggung jawab yang sama. Adakah belas kasihan kita masih terasa saat melihat sesama yang membutuhkan uluran tangan kita? Siapkah kita meninggalkan zona nyaman demi meneladani kasih Kristus yang adalah sumber dari pusat hidup segala perbuatan baik kita? Saudara-saudari yang terkasih, sahabat Kristus, melalui kisah pada hari ini, Yesus berbagi nilai-nilai kehidupan kepada orang banyak, yaitu tentang belas kasihan yang dilakukan dengan tindakan nyata. Dia adalah Tuhan yang peduli dan mau berbagi. Bahkan dirinya seutuhnya ia berikan bagi keselamatan dunia. Namun apakah kita yang telah menerima kepeduliannya itu juga telah meneladani apa yang diperbuatnya? Yesus dan anak kecil itu menjadi contoh teladan agar kita mau berbagi segala yang kita punya bagi orang lain. Ini bukan tentang besar kecilnya yang kita punya. Kita juga bukan tentang mencari solusi untuk menjawab seperti apa yang diperintahkan Yesus kepada murid, tetapi berbagi apapun yang kita punya dan menyerahkannya kepada Tuhan untuk diberkati dan membuatnya mampu menjadi jawaban bagi kebutuhan orang lain. Saat Anda berbagi dengan orang lain dengan tulus dan mengundang Tuhan untuk memberkati apa yang Anda berikan itu, maka tak ada yang tampaknya sulit dan mustahil. Sebaliknya, Anda akan melihat bahwa kuasa Tuhan hanya terjadi karena kita meletakkan dasar untuk mau berbagi sebagai bentuk kepedulian kepada orang lain. Bukan hanya untuk kepentingan diri semata. Tuhan sudah berbagi kehidupan dengan kita. Maukah kita dipakainya untuk berbagi kehidupan dengan sesama? Selamat berkarya, tetap semangat, sehat selalu, berkah dalam, Tuhan memberkati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.